The custom of one nation cannot be applied to other nation. Jadi sebuah budaya atau adat istiadat suatu bangsa itu tidak bisa diterapkan kepada bangsa lain. Ini bagian daripada membangun karakter anak bangsa dengan derasnya teknologi informasi yang memang sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat, seolah-olah batas negara sudah tidak ada. Demikian juga pengaruh budaya, pengaruh hal-hal yang sekiranya bisa melunturkan adanya suatu budaya bangsa sendiri itu sudah diprediksi oleh Pak Harto puluhan tahun yang lalu, ya, di mana beliau dalam video-videonya menerangkan secara detail filosofi daripada huruf Honocoroko yang mengilhami adanya suatu Eka Prasetya Pancakarsa. Di sini saya ingin jelaskan secara detail, ya kan, saya akan memberikan pencerahan kepada generasi muda. Apa sih sebetulnya warisan leluhur kita? Apakah benar sebelum datangnya agama-agama samawi, memang nenek moyang kita tidak beragama? Tidak benar sebetulnya, karena sebelum datangnya agama dari Hindustan pun, kita sudah mengenal yang namanya agama Kapitayan, yang mana masyarakat kita percaya, leluhur kita itu sangat percaya bahwa ada yang sangat berkuasa di muka bumi ini, yang kekuasaannya tidak bisa diukur dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yaitu Tuhan yang Esa. Cuma belum dikodifikasikan sedemikian rupa hingga mereka memanifestasikan hal tersebut kepada batu, kepada pohon, dan sebagainya. Hingga perjalanan sejarah mencapai pada abad kedua, kita mengenal yang namanya media tulis yang diciptakan pada tahun 1 Saka yang bernama Honocoroko. Honocoroko sendiri terdiri dari 4 bait, setiap baitnya terdiri dari 5 huruf, dan seluruhnya terdiri dari 20 huruf. Kalau kita jabarkan lebih dalam dan sangat dalam filosofi tersebut, penuh dengan dimensi spiritual. Saya pribadi menganggap bahwa inilah sebetulnya petunjuk tentang spiritualisme orang Jawa, gitu, yang ditulis dalam huruf Jawa kuno, yang memberikan perbaikan dari huruf Pallawa, ya kan, di mana dalam Honocoroko itu sendiri artinya dalam satu bait Honocoroko adalah adanya utusan dari yang Esa atau dari yang Maha Kuasa, dari Tuhan lah ya, kepada manusia atau seseorang pada suatu tempat. Itu arti dari Honocoroko. Sedang Doto Sawolo sendiri adalah manusia itu sudah diciptakan sejak lahir hingga meninggal, yang merupakan sebuah takdir kehidupan. Sedangkan yang ketiga, bait ketiga adalah Podo Joyonyo. Hal itu menyangkut adalah menyatunya Sat yang Esa, yang hidup atau Tuhan, dengan ciptaannya atau manusia sebagai ciptaan yang Maha Kuasa. Sedang bait yang terakhir adalah Mogo Botongo, yang artinya menerima yang diperintahkan dan melarang apa yang dilarang, tidak menjalankan apa yang dilarang. Yang sebetulnya merupakan intisari dari seluruh ajaran-ajaran agama, baik dari Hindustan maupun dari ajaran agama Samawi saat ini. Hanya tidak secara detail ditulis dalam suatu akidah atau dogma-dogma agama. Lebih mirip kepada Ten Amendment lah, intinya gitu. Nah, pada setiap huruf Honocoroko itu pun punya arti yang sangat penuh dimensi dengan
spiritualisme. Makanya orang-orang zaman dulu ya, itu bisa menciptakan sebuah ilmu yang sangat menakutkan yang disebut lebih mengenal dalam apa namanya kitab Sastro Jindo Hayuningrat itu adalah salah satunya adalah menyangkut ilmu Raja Kolocokro. Hal ini intisarinya diambilkan dari huruf Honocoroko. Di Honocoroko itu sebut adalah setiap huruf ada artinya ya. Ho. Ho itu punya arti hono urip wening suci. Ya, adanya hidup adalah karena kemauan dan kehadiran Tuhan. Sedang no itu disebut Nur Condro yang artinya manusia sudah diberkahi sinar ketuhanan sejak dia diciptakan. Tinggal kita menggalinya bisa tidak itu. Sedang co itu adalah cipto wening, adalah arah dan tujuan yang hanya pada pengabdian pada ajaran Tuhan. Sebetulnya manusia itu diciptakan gitu. Sedang roso insun handulusio adalah rasa cinta sejati yang akan muncul penuh kasih nurani. Jadi itu sebetulnya ada apa poin-poin dalam agama gitu, penuh kasih sayang gitu. Nah, yaitu kersoning memayung bawono, yaitu hasrat manusia sebetulnya hanya ditujukan harusnya untuk kesejahteraan kepada sesama manusia dan alam semesta yang dalam Islam disebut sunatullah gitu loh. Sedang do itu penjabarannya adalah dumading syakang tanpa kinaron, artinya adalah menerima hidup apa adanya. Bisa berserahlah. Kita itu bersyukur menerima apa adanya. Sedang to penjabarannya adalah totolan wibowo, artinya totalitas dalam hidup untuk mencapai tujuan. Sedangkan so dalam huruf Wonocoroko itu adalah sifat ingsun yang artinya memberikan kasih sayang seperti sifat Tuhan kepada sesama, kepada alam semesta ini. Sedangkan wujud hono tan keno kinoro itu penjabarannya adalah ilmu manusia hanya terbatas, tapi mempunyai implikasi yang tidak terbatas apabila itu digunakan kepada suatu tujuan yang baik akan berimplikasi baik, yang jelek akan berimplikasi sebuah kehancuran gitu. Sedang wujud dan kena manusianya terbatas tadi, yaitu lerhandoyo paseban, hidup itu mengalir sajalah, mengalir dalam arti yang semata-mata sesuai dengan tuntutan ilahi gitu. Sedang po dalam arti ini di sini po ya papan tan keno kiblat itu dalam artinya penjabarannya adalah hakikat Tuhan yang ada di segala arah. Timur barat adalah milik Allah, di mana wajahmu dihadapkan, disitulah Allah berada. Jadi artinya disitulah gitu loh. Sedang do adalah dhuwur wekasane ndek wiwitane, artinya untuk bisa berada di atas maka harus mulai dari bawah. Kita harus kerja keras sebagai manusia gitu loh. Jadi secara spiritual kita harus secara syariat untuk mencapai hakikat dan pada akhirnya mencapai makrifatullah, artinya gitu. Sedang jo adalah jumbuhing kaulan Gusti atau menyatunya Tuhan dengan makhluknya, ya kan, yang selalu menjadi tujuan orang-orang Jawa dulu gitu. Makanya adalah Ronggo Warsito menyebut manunggal kawulane lan Gusti, termasuk ajaran Siti Jenar itu sebetulnya gitu. Sedang yo yakin marang summa barang, yakin atas titah kodrat kehidupan gitu. Kalau yang selanjutnya nyo itu nyoto tanpa moto, artinya
memahami kodrat bahwa ada dunia nyata, juga ada dunia dimensi daripada astral yang bersifat horizontal, saling terkait sebetulnya. Cuma kita tidak pernah bisa mengerti dan memahami. Gitu. Kalau paham sesuatu hal itu, maka kehidupan itu sebetulnya harmonis, gitu loh. Sedang mau selanjutnya adalah madep mantep maring Gusti. Itu artinya adalah kita menghadap total kepada keilahian untuk guru sejati, bahwa hati nurani kita, diri kita sendiri itulah sebetulnya guru sejati kita. Sedang po itu bayu sejati kang andalani, yang kalau dijabarkan dalam bahasa Indonesia itu hidup harus menyelaraskan gerakan alam. Kita harus selaras dengan alam untuk mencapai suatu tujuan yang harmonis. Sedang tukul sekoniat itu adalah sesuatu yang jadi berasal dari niat kita sendiri. Itulah yang jadi. Jadi dari niat kita itulah sebetulnya ditentukan apakah kita untuk menjalankan kebaikan atau kebalikannya dari niat kita. Sedang yang terakhir atau ngeracut busananing manungso itu punya arti harus bisa melepaskan ego sebagai manusia. Kalau kita bisa melepaskan ego sebagai manusia, maka kita bisa berimbang keselarasan dengan alam dan sesama manusia. Itu yang tidak dipahami oleh generasi muda kita. Jadi generasi muda kita lebih tertarik dan terkiblat kepada ajaran-ajaran budaya asing yang sebetulnya bukan budaya agama, karena agama tidak punya budaya. Agama adalah petunjuk ilahi yang ditulis oleh para utusannya di luar budaya. Gitu. Intinya gitu. Jadi generasi muda juga harus bangga mempunyai sebuah warisan yang bukan hanya sebagai dimensi alat untuk tulis dari orang-orang zaman dulu, ya kan, tapi sebagai petunjuk spiritual, jalan laku mencapai suatu kebenaran berdasarkan ajaran Tuhan yang esa. Itu yang harus dipahami. Tanpa memahami itu, generasi kita akan selalu berkiblat kepada budaya asing dan akan sedikit demi sedikit menghancurkan daripada dimensi keindonesiaan itu sendiri. Saya pikir begitu.